Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa ya. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita siapkan ibadah kita saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku nyanyi haleluya, Bapa ku datang. Saat ini kita menyembah Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi haleluya. Mari kita datang kepada Bapa, karena Dialah harapan kita satu-satunya. Bapa, aku datang. Haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. ku nyanyi Ku nyanyi
rasakan kehadiran Tuhan saat ini di dalam keluarga kita masing-masing. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. ku nyanyi, nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya Tuhan. Haleluya. Oh terpujilah Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, oh, oh, di hidupku kita sembah Dia, haleluya. Ku nyanyi Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Puji bagimu Tuhan, segalanya bagi kami. Kau pengharapan kami, haleluya, haleluya. Coba Bapa, terima kasih Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. di hidupku, di hidupku, di hidupku. Benar Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih dan kebesaran-Mu semata Tuhan. Sehingga saat ini Bapa Kau bawa kami, untuk kami dapat beribadah kembali kepada-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga. Juga saat ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu nyata dan begitu indah kami rasakan Tuhan. Di mana Kau sertai kami, pribadi lepas pribadi. Kau sertai kami dari keluarga kami Tuhan. Di dalam kami menghadapi kondisi saat ini Tuhan. Bapa, kami tidak takut Tuhan, karena Kau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa juga ada salah. Sebelumnya ampun segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kelemahan kami.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan setunya Bapa, kebaktian saat ini ke dalam tangan dan rencana-Mu semata. Terima kasih Yesus, Bapa di surga, jika sebentar kami tidak mengetahui rencana-Mu lewat firman-Mu Tuhan, sertai kami, sertai keluarga kami Tuhan, untuk kami mengetahui apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan dan rencana-Mu semata. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menguji, serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami serahkan pembawa firman Tuhan kepada Ibu Gembala. Shalom, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tema firman Tuhan saat ini, waktunya dipersingkat supaya kita beroleh selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan dengan waktu yang singkat? Saudara, ketika anak-anak sedang UAS atau tes atau ujian, kita sedang mengerjakan, asik-asiknya mengerjakan soal-soal. Tiba-tiba guru berdiri dan dia berkata, waktunya tinggal 10 menit. Padahal masih banyak sekali soal-soal yang belum terjawab alias masih kosong. Apa yang dirasakan oleh siswa tersebut? Dia mulai panik, dia mulai deg-degan, dia mulai asal jawab daripada kosong, dan mulailah muncul paranoid atau takut yang berlebihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman. Dan kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari-hari yang terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita harus siap. Ada satu contoh, seorang yang mau diangkat menjadi kepala suku, dia harus diuji dulu kedewasaannya, diuji cara berpikirnya. Maka dia pada waktu malam dia diikat di sebuah pohon. Dan tengah malam terdengarlah suara ular yang sedang mendesis. Bahkan terdengar auman binatang buas. Orang tersebut jika dinyatakan lulus bila dia tenang, tidak menangis, tidak ketakutan. Tetapi ternyata ada anak yang ketika dia diikat tengah malam mendengar suara tersebut, dia menangis dan berteriak-teriak histeris. Pada saat itu bapaknya muncul dari balik pohon sambil membawa anak panah di tangannya. Tiba-tiba anak itu terdiam dan dia berkata, kalau tahu bapak ada di balik pohon, saya tidak akan menangis. Saya tidak akan berteriak-teriak ketakutan seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa Bapa tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendiri. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Dia selalu menjaga kita. Karena di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang beriman, kita harus diperkuat iman kita di hari-hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktunya dipersingkat. Jika waktunya tidak dipersingkat, maka orang-orang pilihanku tidak akan selamat. Tetapi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka dia akan beroleh kasih karunia Tuhan. Iblis tahu, jika waktunya sudah singkat, iblis tahu. Dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, iblis tahu. Maka hari-hari ini iblis bekerja luar biasa. Kejahatan ada di mana-mana, dari mulai yang kecil sampai dewasa, ada semua. Kalau iblis tahu waktunya singkat, pertanyaannya, apakah saudara juga tahu waktunya hari-hari ini singkat? Ada seorang yang jatuh di kamar mandi,
pukul 3 sore. Pukul 7.40 meninggal. Pukul 2 harus cepat-cepat dikubur. Kita melihat saudara, waktunya singkat sekali. Tidak pernah ada waktu perpanjangan hari-hari ini karena dia tahu untuk anak-anaknya diberikan waktu-waktu ini untuk berpikir lebih dan lebih lagi. Karena itu di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang 10 dan 11 dikatakan, waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Dan barang siapa yang berbuat cemar, terus berbuat cemar. Tapi orang yang berbuat kebenaran, dia akan terus benar. Dan orang yang kudus, dia akan melakukan terus dalam hidup kekudusan. Dengan kata lain, saudara jangan kaget dan terkejut ya, kalau hari-hari ini banyak peristiwa kejahatan di mana-mana yang membuat saudara berpikir, kok begini? Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 22 ini saudara. Bahwa orang yang berbuat jahat semakin jahat. Dibiarkan untuk terus berbuat jahat. Sehingga pada waktunya dia harus dicampakkan ke dalam dapur api. Karena itu di dalam firman ini dikatakan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tuhan punya tujuan dengan persingkatan perpandekan waktu, dipersingkat waktu ini supaya kita diselamatkan. Bagaimana supaya kita diselamatkan caranya? Efesus 5 ayat yang ke-15 kita akan baca. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hidup kita ini harus hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang meninggikan derajat bangsa, derajat dirimu, rumah tanggamu, lingkunganmu, dan negaramu. Amsal 14 ayat 34. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Jadi kita pada saat ini diingatkan cara hidup kita ini perhatikan baik-baik. Apakah itu berkenan, layak, dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ayat 16. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini kebenaran firman Tuhan menegaskan hari-hari ini adalah jahat. Dalam Matius 26 ayat 41 diingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saat ini ilmu gendam ada di mana-mana saudara. Ketika saya di WA, ada seorang ibu yang menangis, dia katakan aku tuh kok enggak krosok. Dibawa sampai ke rumah. Dan uang yang diberi anak-anakku di dalam amplop itu, saya kasihkan begitu aja. Padahal itu saya simpan ketika nanti suatu saat kami membutuhkan itu bisa dipakai. Raib semua alias hilang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dikatakan bahwa kalau orang itu melakukan dosa menjadi noda bagi bangsa, menjadi noda bagi rumah tangga, menjadi noda bagi lingkungan. Karena itu marilah kita mau belajar melakukan kebenaran. Perhatikan dengan seksama cara hidupmu. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada tadi dikatakan. Ya, waktu yang ada ini isi yang baik. Karena dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan Daud berkata, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita sebagai orang pilihan Tuhan harus tahu diri. Ya, harus tahu diri dan tahu waktu. Waktunya berdoa, jangan main game. Waktunya tidur, jangan main game. Waktunya cuci pakaian, jangan nonton sinetron. Saya masih ingat ketika waktu saya ikut seminar di Getsemani Ungaran, anak saya bertanya sama saya begini, Mami di sana ada TV enggak? Lalu saya jawab, seminar kok ada TV? Ya enggak ada lah. Jawabnya apa anak saya? Kasihan deh, Mami enggak bisa nonton Cinta Fitri. Lalu saya jawab, Mami itu kalau nonton kalau ada waktu. Kalau enggak ada waktu, enggak nonton juga enggak apa-apa. Jangan sampai sinetron, HP jadi berhala dalam hidup saudara dan saya. Karena itu di sini dikatakan hanya orang yang memiliki hati yang bijaksana dapat menghargai waktu. Kebetulan saya ada di ketua lingkungan yaitu RW 23. Pada saat itu memimpin
ibadah persekutuan di lingkungan kami. Ketika ditanya oleh seseorang, ada satu ibu ditanya, kok nggak datang, kenapa? Aduh Bu, ceritanya itu sinetronnya baru asik-asiknya. Kalau tak tinggal eman-eman. Tadi aku udah pesen sama anak saya, engkau ceritani ibu ya. Jadi anaknya kon nonton, engkau nek wis kon cerita karo mboke. Aneh kan? Itu udah berhala, saudara. Ibadah sampai dikalahkan dengan sinetron. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar. Karena waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Karena dalam Matius 25 ayat yang keempat dicontohkan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Karena 5 yang bijaksana ini dia punya pelita dan punya minyak. Firman Tuhan tanpa urapan kuasa Roh Kudus maka sia-sia. Karena Mazmur 119 ayat 105 pelita itu adalah firman yang akan menerangi jalan hidupmu supaya kita tidak tersandung. Luar biasa, saudara. Jadilah 5 darah yang bijak. Jangan sampai ketika terlambat, pintu sudah ditutup, tidak bisa kita ketok-ketok, aku tidak mengenal engkau. Karena itu belajarlah, gunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Yang berikutnya, yang ketiga. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Suatu hari ada orang dari Salatiga, dia datang, dia berkata begini, Ibu, saya mau minta bantuan, istri saya sakit. Ini dalam hati saya ngomong, bohong. Lalu saya katakan, Om, jangan bohong. Dia tanya, loh kok ibu bisa tahu? Saya enggak tahu, tapi Roh Kudus kasih tahu, Om, bohong. Saya katakan, ya, saya minta maaf karena memang benar istri saya tidak sakit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar mengerti kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Bila saudara sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, maka kehendak Tuhan itu akan terus memimpin hidup saudara dan saya. Kehendak Tuhan yang pertama, semua orang diselamatkan. Kehendak Tuhan yang kedua, hiduplah kita di dalam kebenaran. Yang keempat, kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan, bila seseorang dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan disebut anak-anak Allah. Nurut Tuhan itu bukan nurut maunya sendiri, saudara. Hidup dalam Roh itu mau dipimpin oleh Roh. Karena Galatia 5 ayat yang ke-25 di sana dikatakan, kita hidup dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Kita menyembah Allah dengan segenap hati, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur, saudara, sampai hari ini mujizat Tuhan tetap masih ada. Dan saya melihat dari peristiwa COVID yang disembuhkan banyak, yang mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan juga banyak, saudara. Lalu saudara, kita harus cepat gerak kerja. Apa yang dapat dilakukan pada waktu yang singkat ini, kita harus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya masih ingat, saudara, pada waktu saya berdoa, saya diperlihatkan suami saya stroke, sudah. Dan pada saat itu saya sampaikan kepada suami saya, Pi, aku waktu doa, aku kok ngelihat kamu stroke. Jangan buat aku susah. Jangan buat susah aku ya, Pi. Saya katakan gitu, saudara. Gak lama kemudian, saudara, dia mengangkat galon mau kirim kakaknya air minum, saudara. Jatuh. Dan dia langsung stroke. Ketika stroke dia sadar, gak pingsan, saudara. Saya bawalah ke rumah sakit, saudara, 10 hari. Dan pada waktu itu dia katakan, aku pengen pulang. Ya sudah, nanti kalau scan-nya bagus pulang. Waktu itu saya bawa pulang, saudara. 10 hari di rumah sakit, 5 hari di rumah. Tapi ketika saya tensi, saudara, itu turun terus, 72, 62, 52, terus turun. Saya bawa lari kembali ke rumah sakit, saudara. Waktu di rumah sakit itulah, drop, tensi bawah drop, terus turun. Anak saya suruh masuk. Masuk, bilang sama papi. Karena saya tahu, siapa tahu dengar suara anaknya, dia ingat. Ya, masuk akhirnya anak saya Yohan, dia berkata, papi, Yohan minta maaf. Papi jangan pergi. Kalau papi pergi Han kangen gimana? Les saat itu suami saya dipanggil Tuhan. Saudara, orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu enak, saudara.
Dia tahu, ya. Dia kemana perginya tahu. Kalau ketika dipanggil dia ngerti, saudara. Dan pada saat itu saya sempat protes, saudara, sama Tuhan. Duh, Tuhan gak adil deh. Milih saya jadi pendeta. Sekarang suami saya malah dipanggil. Aku tahu Tuhan, Engkau mengasihi saya. Bahkan aku yang tidak mengerti adalah di balik semua peristiwa, aku tak mengerti kehendak-Mu yang terjadi. Padahal ketika saya melayani pekerjaan Tuhan selama ini, saudara, mendoakan orang yang stroke itu, ada yang 15 tahun masih hidup, ada yang 20 tahun masih hidup. Tapi oleh kemurahan Tuhan, suami saya 15 hari Tuhan panggil. Di situ saya banyak belajar tentang kebenaran firman Allah, saudara. Ketika sesuatu peristiwa tidak sesuai dengan rancangan kita, apakah kita bisa memahami? Apakah kita mengerti kehendak Tuhan? Karena itu firman Tuhan di sini diajarkan dengan jelas. Belajar mengerti kehendak Tuhan dan hidup penuh Roh Kudus. Ketika saudara dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, disitulah Roh Allah akan terus berkata-kata. Dan pada saat itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini semua memang rancangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan pada saat saya mendapatkan untuk suami saya juga pada saat itu mendapatkan untuk ayah saya, saudara. Mati pamitan, meninggal dalam bahagia. Saya bersyukur ketika ayah saya dipanggil Tuhan, beda dengan usia suami saya. Suami saya dipanggil Tuhan dalam usia 56 tahun. Tetapi ayah saya dipanggil Tuhan dalam usia 80 tahun. Dan apa yang saya dapatkan itu terjadi, saudara. Dia pamitan, semua orang dipamiti termasuk jemaat saya. Titip Heni, titip Yohan, titip pelayanan. Lingkungan dipamiti. Adiknya yang ada di New Zealand. Dia ketika dia mau datang pada bulan September. Ayah saya berkata, kau ini toko bulan September, bakal ketemu aku. Tidak bakal ketemu saya, dia katakan, majukan saja di bulan Juli. Tetapi karena tiketnya tiket promo, tidak bisa ditukar dan mahal sekali. Akhirnya ketika ayah saya ada di rumah sakit, di video call untuk adiknya yang di rumah sakit. Dan untuk adiknya yang di New Zealand. Dan pada saat itu saya hanya berkata, Tuhan, kalau Engkau panggil ayah saya, jangan aneh-aneh. Aku percaya Engkau mengasihi beliau. Benar, saudara. Pagi hari dia masih sonde itu masuk. Dan sore hari sonde yang kedua, saudara, itu masuk lalu keluar kembali. Dan akhirnya les dia meninggal dengan tenang. Hidup dipimpin oleh Roh menyenangkan. Walaupun kadangkala enggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu kita sebagai orang pilihan Allah. Kita mau belajar. Apa yang dapat kita lakukan dalam waktu yang singkat. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Dapat membagi waktu dengan tepat dan benar. Sehingga beroleh hati yang bijaksana. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Belajar bergumul, bertanya dan berdoa. Kita akan diselamatkan. Jadilah gadis yang bijaksana dengan mempersiapkan dan persiapan yang lengkap dan tidak bergantung pada manusia, tetapi dia persiapkan dirinya dan persiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dia akan masuk di dalam pesta kawin anak domba. Yang keempat, hiduplah penuh dengan Roh, hidup dalam Roh, dipimpin oleh Roh, berjalan dalam Roh, sembah Tuhan dalam Roh dan kebenaran. Dan yang terakhir, mengucap syukur. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan kali ini memberkati kita semua. Kita mau belajar seperti tema pada saat ini. Bahwa kita sebagai orang pilihan Tuhan, kita jangan sampai hidup kita ini menjadi sia-sia. Tetapi kita mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena tema pada saat ini, waktunya dipersingkat supaya kita beroleh selamat. Cepat sekali, sakit mati, sakit mati, sakit mati. Pertanyaannya, siapkah saudara untuk bertemu dengan Tuhan? Atau saudara katakan semua yo kuse, burung mantu, burung sugih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah persiapkan diri kita sebaik mungkin. Termasuk firman itu bukan bagi saudara saja, bagi saya sebagai pengkhotbah, sebagai seorang hamba Tuhan. Saya pun harus persiapan karena ada banyak contoh-contoh. Ketika mamanya ulang tahun, dia seorang hamba Tuhan.
Dia berdoa untuk mamanya. Selesai berdoa, dia duluan yang mati. Saudara. Kita melihat, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh kita seenaknya. Kita gunakan waktu sebaik mungkin agar beroleh hati yang bijaksana. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita semuanya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan. Haleluya, puji bagi Tuhan ya. Karena kita umat yang dipilih Tuhan. Tuhan melindungi kita karena kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita pujikan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari Pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. lebih dari Pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita pujikan lagu ini. Haleluya. lebih dari Pemenang dalam segala perkara. iblis tadi Kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan bendera Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang kita harapkan. Dialah satu-satunya yang menjadi pengharapan kita. Menjadi keselamatan kita. Mari kita pujikan, satu-satunya yang kuandalkan.
Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan bagi kami, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami semua, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akhiri kebaktian saat ini. Untuk doa dan berkat kami serahkan pada hamba-Nya. Bapa di surga, terima kasih. Engkau selalu mengingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa waktu yang dipersingkat Engkau punya tujuan supaya kami semua diselamatkan. Karena itu Bapa, kami mau menggunakan waktu ini sebaik mungkin. Kami mau belajar mengerti kehendak Tuhan dan hidup kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa, ajarkan kepada kami untuk memperhatikan cara hidup kami. Apakah yang kami lakukan dan kami kerjakan hari-hari ini boleh menyenangkan hati Engkau dan hidup di dalam kebenaran. Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberkati, sudah menolong kami. Dan pada saat ini kami tetap berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau akan memberkati Bapak Presiden, wakilnya, semua staf jajaran sampai ke RT RW. Bapak campur tangan, Engkau urapi, Engkau beri hikmat marifat sehingga dia boleh menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat dan benar sesuai dengan kehendak Bapa.
Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk mereka yang sakit. Kiranya oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh disembuhkan, mereka boleh mengalami mujizat. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan tetap lebih besar dari segala sesuatu yang ada. Karena Engkau adalah yang menentukan segala sesuatu yang terjadi ini. Karena itu Bapak, kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk mereka yang susah Engkau hiburkan. Yang mereka di dalam solusi jalan keluar yang sulit Tuhan. Engkau adalah jalan kehidupan dan kebenaran. Engkau selalu memberi jalan yang baik untuk mereka. Karena itu Bapak, kami berdoa, biarlah Engkau buka jalan untuk mereka yang di dalam kesesakan kesulitan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami, dalam iman kami, hari demi hari walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Bila sebentar juga kami undur dari tempat ini Tuhan, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus akan memberi kekuatan penghiburan dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Amin. Bapa terima kasih. Bapa